Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dosen, guru, panitia, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato mengenai pentingnya pendidikan tinggi di era modern ini, sebuah tema yang relevan, penting, dan menyentuh masa depan kita semua. Hadirin sekalian, kita hidup di zaman yang sangat dinamis, di mana teknologi berkembang cepat, dunia kerja berubah drastis, dan tantangan global semakin kompleks. Dunia saat ini ditandai dengan revolusi industri 4.0, kecerdasan buatan, dan digitalisasi masif di hampir semua bidang. Dan itu kita rasakan di era zaman sekarang. Dalam situasi seperti ini, pendidikan tinggi tidak lagi menjadi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan mutlak. Pendidikan tinggi bukan hanya tentang mengejar gelar sarjana. Ia adalah proses pembentukan jati diri manusia, pengasahan keterampilan berpikir kritis, dan pelatihan untuk memecahkan persoalan nyata. Kita ambil contoh. Di kampus, mahasiswa bukan hanya sekedar kuliah, bukan hanya juga mendengar kuliah, tetapi juga diajak untuk berpikir, berdiskusi, dan menguji ide-ide secara ilmiah dan etis. Dengan mengikuti pendidikan tinggi, seseorang tentunya akan meningkatkan kapasitas intelektual dan juga secara emosional. Kita belajar menganalisis informasi secara objektif, mengemukakan pendapat secara logis, dan menerima kritik dengan lapang dada. Inilah yang membedakan antara orang yang terdidik dan hanya sekedar tahu. Dan itulah mengapa pentingnya pendidikan tinggi bagi kita semua. Pendidikan tinggi juga membuka akses terhadap berbagai peluang kerja. Bagaimana bidang pekerjaan saat ini yang mensyaratkan kompetensi khusus yang hanya bisa diperoleh melalui pendidikan lanjutan. Selain itu, lulusan perguruan tinggi umumnya memiliki peluang karir dan tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berhenti di pendidikan menengah. Kampus bukan hanya sekedar tempat belajar, tetapi juga tempat di mana lahirnya inovasi dan ide-ide perubahan. Disinilah mahasiswa dilatih untuk peduli terhadap persoalan sosial dan menciptakan solusi. Contoh, berbagai teknologi, aplikasi, metode, entah itu metode dalam bidang pertanian, bidang pendidikan, hingga obat-obatan, lahir dari penelitian mahasiswa dan dosen. Tentunya itu dilahirkan dari pendidikan yang tinggi. Negara yang maju adalah negara yang menghargai dan memperkuat pendidikan tinggi. Mengapa? Ya, karena disinilah sumber daya manusia dibentuk, gagasan pembangunan lahir, dan kualitas demokrasi diperkuat. Oleh karena itu, memperkuat pendidikan tinggi berarti memperkuat masa depan bangsa. Namun, kita tidak menutup mata
bahwa akses ke pendidikan tinggi belum merata. Banyak anak muda di pelosok negeri ini belum mendapatkan akses kesempatan ini. Sebagai contoh, di pelosok pendidikannya itu belum merata. Akses juga teknologi di pelosok itu sangat tidak mendukung pendidikan yang tinggi. Inilah tugas kita bersama, di mana kita harus mendorong beasiswa, menciptakan kampus inklusif, dan memastikan bahwa pendidikan tinggi bukan hanya milik orang kaya atau kota besar. Pendidikan tinggi bisa diakses oleh kalangan manapun, bahkan kalangan menengah ataupun bawah. Saya berpesan kepada generasi muda. Saya mengajak, mari kita jadikan pendidikan tinggi sebagai prioritas dan cita-cita. Jangan puas hanya sampai SMA. Teruslah belajar, bertanya, dan mencari ilmu. Karena dunia di luar sana menunggu orang-orang yang berpengetahuan dan berintegritas. Untuk menutup pidato ini, izinkan saya mengutip perkataan dari Nelson Mandela, bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Mari kita manfaatkan pendidikan tinggi sebagai jalan perubahan, entah bagi diri kita, masyarakat, dan negara. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.